Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menegaskan bahwa Israel akan mengintensifkan serangan terhadap kelompok Hizbullah di Lebanon. Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Kita ke informasi mancanegara. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menegaskan bahwa Israel akan mengintensifkan serangan terhadap kelompok Hizbullah di Lebanon. Penegasan ini disampaikan pada Senin kemarin waktu setempat, di tengah masih berjalannya negosiasi antara Amerika Serikat dan Iran untuk mengakhiri konflik di kawasan tersebut. Iran sebelumnya menuntut penghentian permusuhan di Lebanon sebagai bagian dari kesepakatan damai dengan Amerika Serikat yang akan membuka kembali Selat Hormuz. Sementara itu, rancangan draft potensial antara Amerika Serikat dan Iran memang mencakup klausul untuk mengakhiri perang antara Israel dan kelompok Hizbullah yang didukung penuh oleh Iran. Netanyahu mengaku telah berkomunikasi melalui telepon dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Sabtu pekan lalu untuk membahas draft perjanjian tersebut. Dan dalam pembicaraan itu, Netanyahu mengklaim bahwa Trump menegaskan kembali hak Israel untuk membela diri dari ancaman di setiap medan perang termasuk di Lebanon. Kepala Ekonom Permata Bank Joshua Pardede menilai pemerintah masih perlu memperjelas aturan pelaksana dan mekanisme teknis Badan Ekspor DSI, termasuk di dalamnya mekanisme harga dan tata kelola penjualan ekspor melalui satu badan terintegrasi. Menurut Joshua, kejelasan aturan dinilai penting agar implementasi kebijakan tidak menimbulkan ketidakpastian di kalangan pelaku usaha dan investor. Joshua juga mengingatkan agar kebijakan tersebut tidak menimbulkan sentimen negatif terhadap iklim investasi asing di Indonesia. Menurutnya, sektor hilirisasi pertambangan masih membutuhkan dukungan modal besar dari investor global. Jika implementasi DSI tidak dilakukan secara hati-hati, maka dapat mempengaruhi minat investasi asing langsung atau FDI ke Indonesia. Yang bisa kita pastikan adalah dampaknya kepada ekspor memang kecil sekali. Ya, tambahan dampaknya kepada peningkatan ekspor ini relatif kecil karena kan semangat utamanya adalah untuk bisa meningkatkan penerimaan, ya khususnya penerimaan perpajakan ya, karena memang ini kan banyak hal-hal sebelumnya yang under invoicing itu yang mau ditanggulangi, ya tapi tentunya tadi ada ada set efeknya lagi tadi yang mungkin harus dijawab tadi dari sisi peraturan pelaksananya ya. Belum lagi juga tentunya nanti hal-hal teknis. Kementerian SDM memastikan impor pasokan minyak mentah dari beberapa negara dapat dieksekusi langsung oleh PT Pertamina maupun Badan Layanan Umum. Terbitnya Perpres terbaru sengaja dirancang untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi korporasi yang mengeksekusi impor. Kementerian SDM memastikan rencana impor pasokan minyak mentah dari beberapa negara telah memiliki payung hukum. Aktivitas impor komoditas energi tersebut nantinya dapat dieksekusi langsung oleh PT Pertamina maupun Badan Layanan Umum. Menurut Wakil Menteri SDM Yulio Tanjung, kepastian tersebut menyusul terbitkannya regulasi baru yang mengatur tata cara pengadaan energi dari luar negeri. Meski demikian, Yulio memastikan pemerintah tetap berhati-hati, mengingat karakteristik minyak dari setiap wilayah memiliki keunikan tersendiri, di mana aspek volatilitas harga dan logistik pengiriman komoditas juga menjadi perhatian utama. Jadi untuk mekanismenya ini kita sudah ada Perpres 26 tahun 2026 di mana untuk impor itu bisa dilakukan langsung oleh teman-teman yang dari BUMN dalam hal ini Pertamina dan juga bisa dilakukan oleh BLU. Itu ada Perpres yang terbaru yang mengatur mekanisme itu. Yulio menekankan Perpres terbaru sengaja dirancang untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi korporasi yang mengeksekusi impor. Belet ini mengantisipasi risiko bisnis agar tidak menjadi polemik ke depan. Jakarta, Tim Liputan Adeksnya. Presiden Amerika Serikat Donald Trump meminta negara-negara Arab untuk menormalisasi hubungan diplomatik dengan Israel. Trump juga menyebut adanya peluang bagi Iran untuk ikut bergabung dalam kesepakatan tersebut. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mendesak negara-negara Arab menandatangani kesepakatan normalisasi hubungan diplomatik dengan Israel atau yang dikenal dengan Abraham Accords sebagai bagian dari kesepakatan damai dengan Iran. Dalam unggahannya di media sosial, Trump mengaku telah berbicara dengan negara-negara Arab mengenai Abraham Accords. Negara-negara yang dimaksud Trump adalah Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar, Pakistan, Turki, Mesir, Yordania, dan Bahrain.
Trump juga mengatakan sebagian besar negara yang dia ajak bicara seharusnya sudah siap dengan kesepakatan tersebut. Pernyataan keras Trump ini dinilai sebagai strategi untuk meredam kritik dari kelompok garis keras terkait Iran di Amerika Serikat. Salah satunya adalah Senator Partai Republik Lindsey Graham yang sebelumnya telah memperingatkan Trump agar tidak memberikan kelonggaran apapun kepada pihak Teheran. Trump juga menyebut adanya peluang bagi Iran untuk ikut bergabung dalam Abraham Accords. Namun skenario tersebut dinilai sangat mustahil terjadi selama rezim teokrasi Republik Islam Iran masih memegang tampuk kekuasaan. Berbagai sumber IDX Channel. Kementerian Luar Negeri Iran menegaskan pihaknya mulai memungut biaya layanan navigasi dan lingkungan bagi seluruh kapal komersial yang melintasi kawasan Selat Hormuz. Kebijakan sepihak ini langsung memicu gelombang protes keras dari 5 negara Teluk karena dinilai menabrak batas kedaulatan maritim internasional. Situasi geopolitik di jalur logistik energi paling vital di dunia kembali memanas. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Ismail Baqai membantah jika negaranya disebut tengah menerapkan sistem tarif tol di Selat Hormuz. Pihak Teheran berdalih pungutan tersebut murni merupakan biaya atas penyediaan layanan navigasi serta sebagai langkah perlindungan lingkungan di sepanjang Teluk Persia hingga Laut Oman. Kendati demikian, ketegangan memuncak setelah Otoritas Selat Teluk Persia Iran atau PGSA menerbitkan peta baru yang memperluas zona pengelolaan mereka secara sepihak. Zona teritorial baru itu membentang dari wilayah Kui Mubarak dengan mencakup perairan kedaulatan Uni Emirat Arab serta Oman. Berdasarkan aturan baru tersebut, seluruh kapal dagang internasional kini diwajibkan mengantongi izin tertulis dari otoritas Iran sebelum diperbolehkan melintas. Merespons agresivitas Teheran, 5 negara Teluk yakni Uni Emirat Arab, Arab Saudi, Bahrain, Kuwait, dan Qatar resmi melayangkan surat protes bersama kepada Organisasi Maritim Internasional atau IMO. Mereka memperingatkan seluruh armada kapal komersial dunia untuk mengabaikan regulasi sepihak Iran tersebut. Konflik perebutan jalur ini kian memperparah kebuntuan ekonomi, mengingat Selat Hormuz yang menjadi jalur dari 1/5 perdagangan minyak dunia saat ini masih berada dalam status blokade militer bersama Amerika Serikat. Bagi sumber IDX Channel. Di tengah gejolak sosial dan politik yang masih belum berakhir, pemerintah Bolivia mengeluarkan kebijakan pemotongan gaji hingga 50% bagi presiden serta jajaran kabinet. Adapun aksi unjuk rasa di Bolivia telah meluas dan mengganggu rantai pasok. Presiden Bolivia Rodrigo Paz pada Senin kemarin mengumumkan pemotongan gaji presiden serta jajaran kabinet hingga sebesar 50%. Paz mengumumkan kebijakan pemotongan gaji di tengah meningkatnya krisis politik dan sosial yang melanda negara tersebut. Berbicara dalam sebuah upacara resmi di kota Sucre, Paz juga menyampaikan bahwa para menteri kabinetnya akan turut memangkas gaji mereka hingga separuh. Langkah pemangkasan gaji tersebut dilakukan saat Bolivia memasuki pekan keempat gejolak politik dan sosial yang terus memburuk, di mana demonstrasi dan aksi protes di berbagai wilayah telah memicu gangguan rantai pasok, terutama di kota La Paz dan El Alto. Sebelum keputusan tersebut, Paz menerima gaji bulanan sebesar 24.978 Boliviano atau setara sekitar 64,7 juta rupiah, yang merupakan batas maksimum gaji pejabat publik di Bolivia. Dan pasca kebijakan pemotongan, maka gaji Paz akan menjadi 12.489 Boliviano atau setara sekitar 32,3 juta rupiah. Paz mulai menjabat pada akhir 2025 dengan agenda membongkar 2 dekade kebijakan ekonomi kiri yang diterapkan pendahulunya, yakni Evo Morales dan Luis Arce. Dalam upaya menstabilkan keuangan negara, Paz mengalihkan pendekatan pemerintahannya ke Amerika Serikat, lembaga keuangan internasional, dan sektor swasta, sambil secara bertahap menjauh dari serikat pekerja yang memiliki pengaruh besar di negara tersebut. Berbagai sumber IDX Channel.